Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan, kamar Lani kotor. Kalimat sarannya, seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh yang kedua, permasalahan, halaman rumah Dedi kotor. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumahnya. Ayo buatlah sebuah kalimat saran dari permasalahan berikut ini. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikut. Menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap waktu. Kalimat saran yang terdapat pada teks di atas adalah, oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Perhatikan teks berikut. Dalam satu keluarga, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban. Di dalam kewajiban terdapat hak yang kita peroleh. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ayo sebutkan kalimat saran yang terdapat dalam teks di atas. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Permasalahan dalam kalimat tersebut adalah lampu kamar Dedi redup. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Ingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda baca titik. Ayo perhatikan gambar berikut. Cermatilah permasalahan dari kalimat berikut ini. Pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Kalimat saran yang benar adalah menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat untuk mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakan kalimat efektif dan kata baku
dalam menulis kalimat saran. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan, Dedi ingin rumahnya bersih. Sore hari, Dedi melihat lantai teras kotor. Kalimat sarannya, Dedi sebaiknya menyapu lantai teras hingga bersih. Muatan PPKN tentang hak dan kewajiban di rumah. Kita akan belajar tentang kewajiban dan hak di rumah. Anak-anak, siapa yang masih ingat tentang kewajiban? Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh kewajiban anggota keluarga adalah tidur tepat waktu, lalu mandi teratur, dan berpakaian bersih. Setiap anggota keluarga wajib mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan. Misalnya, ayah dan ibu memakai pakaian yang bersih dan rapi. Kakak dan adik memakai seragam yang bersih dan rapi. Pakaian yang kotor harus segera dicuci agar bersih. Lalu menjaga kebersihan dan kerapian pakaian dilakukan dengan mencuci, menyetrika, dan menyimpannya di dalam lemari. Nah, menyetrika itu merupakan cara untuk menjaga pakaian agar tetap rapi. Lalu siapa yang masih ingat tentang pengertian hak? Ya, hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak yang didapat dengan menjaga kesehatan tubuh adalah kita dapat hidup nyaman karena tubuh kita sehat. Hak yang didapat ketika menjaga kebersihan pakaian adalah kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Nah, anak-anak, selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian, kita wajib juga menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat kan tentunya. Nah, menjaga makanan sehat dan bergizi adalah caranya dengan makan makanan yang sehat dari rumah, mengambil makanan dan minuman secukupnya, dan makan makanan yang bervariasi agar gizinya juga terpenuhi. Selain itu, kita harus juga selalu bersyukur atas makanan yang tersedia. Makanan apa saja yang disediakan oleh papa, oleh mama, harus kita syukuri. Lalu, sebelum dan sesudah makan, kita harus berdoa sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban yang berkaitan dengan makanan tersebut sebaiknya selalu diingat serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, untuk kewajiban dan hak di rumah, tentang kewajiban anak yang berkaitan dengan tempat tinggal juga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Kewajiban anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman adalah dengan cara tentunya anak-anak ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, lalu menjaga ketenangan di rumah. Bagaimana caranya? Tentu dengan cara berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Dan jangan lupa,
membantu orang tua membersihkan rumah. Setiap anak memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nyaman yang dimaksud adalah mendapat perlindungan dan keamanan di rumah, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua, dan anak-anak dapat bermain bersama kakak atau adik.